صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Boleh dong ketik di chat, ini asalnya dari mana aja nih teman-teman semua nih, Masya Allah. Sudah bergabung 88 orang ya. Boleh, biar Cantika tahu nih dari mana aja teman-teman semua. Dari Jakarta, Padang, Masya Allah. Mana lagi nih? Aceh, Masya Allah, Sabang sampai Merauke ya. Tangerang, Bandung, Cikarang, Bogor, Sidoarjo, Riau, Jambi. Ada nggak dari Kalimantan, Sulawesi, Bali? Pulau-pulau sana hadir? Surabaya hadir, Kendal, Depok, Purwokerto, Solo. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Izin langsung Cantika mulai saja karena nggak sabar nih dengan topik kita yang Masya Allah ini ya. Yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunia waddin. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luhdatan bilisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik. Cantika izin share screen tadi lupa. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Salam kenal semuanya dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah ya. Berjumpa lagi dengan Cantika selaku moderator dalam sesi The Quran and Our Life Series dari Quran Journaling Club. Yang dimana pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, yaitu overcoming negative emotions. Nah, kita semua di sini pasti pernah merasakan dong emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa. Namun, bagaimana nih kita bisa mengatasi dan mengelolanya dengan baik tentunya ya. Nah, disinilah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Seringkali ya, teman-teman semua, emosi negatif itu tuh bisa merusak baik dalam hubungan diri kita sendiri, diri kita dengan orang lain, dengan keluarga, maupun dengan lingkungan kita. Nah, tapi menariknya, Masya Allahnya, Al-Quran di sini memberikan kita banyak sekali panduan untuk mengelola dan mengatasi emosi ini. Nah, Al-Quran mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan hati, dan bagaimana menyikapi ujian dengan keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan yang lebih indah tentunya. Salah satu ayat yang mungkin kita sering dengar yaitu surat Al-Rod ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Betapa luar biasanya ya teman-teman semua ya janji Allah ini. Bahwa di tengah badai emosi, apalagi kita nih sebagai wanita, Masya Allah sekali ya. Insya Allah kita akan diskusi bersama psikolog kita. Ada Mbak Raguan Alaidrus nih, apalagi perempuan yang Masya Allah banget. Allah berikan emosinya naik turun. Nah, ini insya Allah akan ada jalan untuk mencapai ketenangan, yaitu dengan mengingat Allah dan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Singkat penjelasan bagi teman-teman yang belum tahu terkait The Quran Jurnal Indonesia,
Cantika akan jelaskan sedikit. Profil Jurnal Al-Quran Indonesia, misi kami di sini yaitu memfasilitasi kaum muslim untuk menghidupkan kebiasaan bertadabur dan bertafakur dalam keseharian. Di sini kami juga menjual beberapa produk jurnal, bisa teman-teman kepoin di Instagramnya thequranjournal.id. Kita di sini juga ada kelas intensif atau workshop seperti hari ini salah satunya. Kita juga punya learning community di grup Telegram, kalau tidak salah September kemarin pembukaan ya. Dan kajian tadabbur Al-Quran tematik tentunya. Dan reminder, jangan lupa kita baca niat belajar, nanti akan kita baca bersama-sama ya niat belajarnya. Dan ikatlah ilmu dengan catatan. Nah, di sini Cantika walaupun jadi moderator tetap juga mencatat. Kalau Cantika biasanya pakai tab seperti itu. Nah, teman-teman juga tolong disediakan alat tulisnya ya. Biar ilmu kita ini bisa kita share juga ke teman-teman kita yang lain. Dan simak materi dengan sungguh-sungguh. Boleh banget nih teman-teman yang mau on kamera ya, karena kalau kita on kamera insya Allah kita di sini akhwat semua. Jika kita on kamera, jika kita dilihat langsung oleh, guru kita, insya Allah keberkahannya lebih dapat begitu teman-teman. Nah, jangan lupa siapkan juga pertanyaan karena pertanyaan adalah kunci pembuka pengetahuan. Jadi teman-teman jangan ragu nih untuk bertanya. Dan siapkan pertanyaan terbaikmu. Dan bagi teman-teman, jika hal yang didapatkan nanti merasa bermanfaat, boleh banget di-sharing ke temennya, ke keluarganya, ke anaknya, ataupun ke sosial media dan jangan lupa tag The Quran Journal Indonesia tentunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca bersama-sama Al-Fatihah dan niat belajar mengajar yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Yang artinya, aku niat belajar dan mengajar, mempelajari dan mengingat, bermanfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faidah dan mendapatkan faidah, dan mendorong agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, dan mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan dan mengharap hanya kepada ridhonya dan dekat dengannya, serta mengharapkan pahala darinya. Baik, profil narasumber kita pada sore hari ini yaitu Mbak Raguan Alaidrus, sarjana psikologi, magister Ed-nya nih apa Mbak Guan? Education atau apa nih? Cantika kurang paham. Beliau merupakan lulusan dari S1 Psikolog UIN Malang, S2 oh iya benar, S2 Educational berarti ya, Magister Educational Psikologi IIUM. Founder dan fasilitator belajar di thequranjournal.id. Kita bertemu langsung dengan foundernya teman-teman semua dan penyusun berbagai jenis jurnal refleksi untuk pembiasaan tafakur dan tadabur yang menjadi produknya thequranjournal.id. Baik, sebelum kita mulai, Cantika izin ya Mbak Raguan sharing sebentar sama teman-teman. Oke. Boleh nih teman-teman, sebelum kita mulai ke sesi yang utama, Cantika ingin mengajak teman-teman sejenak untuk merenung nih. Apa sih yang biasanya teman-teman lakukan nih ketika emosi negatif itu muncul? Dan apakah teman-teman punya ayat favorit atau doa favorit untuk menenangkan hati? Boleh dong sharing, mungkin satu orang yang mau raise hand? Boleh? Ada yang mau sharing? Dari 110 orang nih. Apa sih yang biasanya teman-teman lakukan ketika emosi negatif muncul? Oh, nih ada. Kak Wahyudias. Kalau saya biasanya istighfar, Kak, Masya Allah. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau sharing raise hand atau di chat, boleh? Apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika rasa emosi negatif itu muncul? Dan ada nggak ayat favorit atau doa favorit nih yang membantu menenangkan hati?
Refleksi dan journaling, Masya Allah, salah satunya yang akan kita bahas nantinya Kak Siska ya. Baca Al-Quran pastinya sebagai asyifa, pengobat dan tenang hati kita. Istighfar, baca Al-Quran, baca rotib hadat, alatas, sholawat, Masya Allah, curhat Kak, boleh salah satunya bisa seperti itu. Inhale, exhale juga itu penting banget ya, nafas dengan mindfulness itu sangat penting teman-teman. Jeda diri, me time ya, Kak Syahidah ya. Nangis boleh kok, kita jadi wanita nangis ya Kak Gwan ya. Oke deh, terima kasih teman-teman semua nih udah nggak sabar nih. Kak Gwan akan sharing session seperti apa? Boleh Kak Gwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Kak Cantika. Eh, aku share screen dulu ya. Ini udah terlihat nggak? Sudah aman. Oke ya, kecilin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua yang mungkin baru bergabung pertama kali di program rutin kita insya Allah setiap bulan yaitu Quran Journaling Club. Jadi aslinya program ini itu adalah agenda rutin ya dari Jurnal Al-Quran Indonesia yang terbuka untuk umum. Biasanya kita itu mengadakan review surah. Jadi selama 3 bulan sebulan. Selama sebulan kita setiap pekannya itu di bertadabur di grup Telegram Jurnal Al-Quran Indonesia. Di situ di saat Quran Journaling Club-nya kita mereview kembali surat-surat apa yang kita pelajari, ya terus apa refleksi teman-teman supaya peserta ya selain member itu bisa ikut mengambil manfaat dari apa yang sudah kita tadaburi di grup member. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut tadabur bersama nanti bisa tunggu open membernya ya nanti di grup Telegram kami. Nah, kali ini kita mau coba series baru nih, yaitu Quran Our Life Series. Nah, untuk topik pertamanya, saya tertarik untuk membawakan tentang bagaimana cara mengatasi emosi negatif. Sebelumnya kita baca doa dulu ya, doa sebelum belajar yang diajarkan oleh guru saya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Baca masing-masing teman-teman ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi tadi kita udah baca Fatihah, udah baca niyat, sekarang kita sempurnakan dengan doa. Di sini kita minta ditambahkan ilmu. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar tentang hal ini ya, yang berhubungan sama psikologi, eh, tapi insya Allah akan kita hubungkan dengan Al-Quran. Jadi kita juga minta kepahaman karena terkadang orang yang belajar ilmu tapi dia nggak paham-paham ya. Kita minta kepahaman supaya kita bisa mengamalkan ilmunya dan kita minta juga Allah dengan ilmu ini memperbaiki diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang soleh. Nah, insya Allah seperti yang sudah ada di posternya ya teman-teman pasti udah punya ekspektasi akan belajar apa aja di sini. Nah, insya Allah kita akan membahas kita bisa bagi ya menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, kita memahami proses emosi terbentuk. Teman-teman, mungkin yang selama ini itu tidak pernah berpikir, tidak pernah menyadari bagaimana awalnya sampai ngerasa sedih, ya, marah, atau takut, ya, khawatir. Kita akan belajar kenapa sih kita punya perasaan-perasaan itu. Kemudian kita akan memahami cara mengatasi emosi negatif secara holistik. Nah, apa itu sih maksudnya holistik? Kita akan cari tahu juga. Nah, insya Allah nanti di akhir kita akan latihan dengan pendekatan journaling. Ya, latihan ini nanti bisa teman-teman eh, apa amalkan ya atau gunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, Mbak Cantika, aku mau survei nih buat teman-teman yang ada di sini. Coba, Boleh, boleh. ntar Survei aku apa tuh lihat Kak? ya. Aku lihat silakan teman-teman bisa balas di kolom chat. Nah, saya mau kasih
survei menurut teman-teman gimana? Salah atau benarkah pemahaman ini ya? Yang pertama, satu-satu dulu. Yang pertama, emosi negatif dan gangguan psikologis lainnya adalah tanda lemahnya iman. Apakah benar atau salah? Silakan teman-teman bisa ya kita di sini. Oke, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Wah, ini menarik nih. Ada yang salah, ada yang benar nih. Oke, terus oke. Kemudian, tidak semua orang, yang kedua ya, tidak semua orang pernah mengalami pikiran atau emosi negatif. Nah, jadi berarti ada orang yang sama sekali nggak pernah merasakan emosi negatif, benar nggak? Salah. Wah, ini kebanyakan salah. Oke, ini kayaknya sama semua jawabannya ya. Terus, di sini emosi negatif sebaiknya ditangani dengan terapi psikologi saja. Oke, ini apakah ada yang tahu terapi psikologis itu seperti apa? Nah, di sini atau mungkin perlu terapi-terapi yang lain. Oke, ada banyak yang menjawab salah ya. Oke, berarti mungkin butuh tambahan terapi lagi yang lain. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti akan kita cari jawabannya di tengah materi kita, insya Allah ya. Oke, aku lanjut dulu nih. Nah, sekarang pertanyaannya ya untuk kita semua. Tadi kan udah tuh, apakah emosi negatif itu tanda lemahnya iman, atau apakah semua orang pernah merasakan emosi negatif itu? Nah, di sini sebenarnya dalam Al-Quran kita bisa menemukan jawabannya ya. Ini kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi di sini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, pertanyaannya ini tuh di mana, gitu? Mendapat pahala ini nanti di mana adanya? Pertanyaannya, coba teman-teman bisa jawab di kolom chat. Di mana tuh kita bisa mendapatkan balasan ganjaran dari amal-amal soleh kita? Di akhirat atau di lebih tepatnya lagi, lebih ininya lagi di surga nanti ya kan. Jadi ternyata nature-nya surga itu nature-nya surga itu nggak ada rasa khawatir di sana, nggak ada sedih di sana, ya nggak ada ketakutan di sana. Nah, berarti kebalikannya dong, nature-nya dunia itu adalah penuh dengan ketakutan ya kan, penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan, begitu. Jadi makanya eh, nggak benar gitu kalau ada yang mengatakan, oh ini hanya orang-orang tertentu, tertentu saja nih yang imannya nggak kuat gitu bisa merasakan ini semuanya gitu, karena memang kita semua tinggal di dunia dan nature dunia akan menghadapkan kita dengan situasi yang menyebabkan kita sedih, marah, kecewa gitu kan. Nah, kemudian ayat keduanya, aku baca terjemahannya aja. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan ya, bisyai'im minal khauf. Terus kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini wana beluannakum, kami akan menguji atau memberikan cobaan kepadamu. Pertanyaan kepada siapa? Ya kan? Apakah hanya orang-orang tertentu saja? Pertanyaannya, kepada siapa teman-teman? Kepada kita semua kan harusnya ya. Jadi sebenarnya em, di sini dikatakan bisyai'im minal khauf, hanya sedikit gitu dari ketakutan. Kenapa? Karena Allah memberikan potensi yang lebih banyak kepada kita untuk mengatasi ketakutan itu. Allah memberikan kita karunia yang lebih banyak gitu untuk untuk mengatasi kesedihan itu, kekhawatiran itu. Jadi sebenarnya hanya sedikit saja yang Allah timpakan kepada kita dari begitu banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dengan memahami ini
itu adalah sebenarnya awal dari penyembuhan, ya. Karena kita sudah paham nih, ternyata kesedihan itu wajar, ya. Kekhawatiran itu wajar. Seperti kalau kita mau sembuh dari suatu penyakit, kita misalnya lagi sakit tenggorokan, lagi demam, lagi batuk-batuk, kan. Terus kita nggak tahu itu penyakit apa, kita nggak tahu apa ini berbahaya atau enggak, gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini COVID, oh nggak apa-apa berarti COVID-nya ringan, tinggal minum obat, tinggal berjemur, tinggal minum jamu. Itu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengobatinya. Jadi kita paham dulu nih, ketika teman-teman paham bahwa kesedihan atau kecemasan itu adalah hal yang wajar dan dihadapi oleh semua orang, itu akan mengurangi sedikit atau bahkan banyak dari beban yang teman-teman hadapi. Tuh ya, jadi sebenarnya udah terjawab ya dari survei yang tadi, poin 1 dan poin 2-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan coba pahami bagaimana proses emosi itu terbentuk. Nah, di sini ada 3 komponen yang membentuk ya eh, pengalaman emosional kita. Jadi pikiran bisa teman-teman lihat di situ, siklusnya ada pikiran mempengaruhi perasaan ya atau emosi, perasaan fisik dan psikologis kita, terus perasaan juga mempengaruhi perilaku kita. Misalnya eh, takut jadi menghindar kan biasanya gitu. Terus malu jadi menutup diri gitu. Itu karena semuanya didorong sama perasaan. Tapi perasaan itu dia akan dipengaruhi oleh pemikiran kita. Makanya kita di sini akan berfokus untuk memperbaiki gitu pikiran. Karena sebenarnya eh, emosi itu adalah resultnya gitu dari pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, misalnya kita kasih contoh nih situasi ya, situasinya misalnya nih Mbak Cantika terlambat masuk kelas ya, dosennya killer nih Mbak Cantika. Terus Mbak Cantika udah overthinking nih, oh pasti aku dipermalukan lagi kan. Akhirnya mungkin sebelumnya udah punya pengalaman gitu sama dosen killer ini dan dia suka mempermalukan ini ya apa mahasiswanya gitu kan. Terus mungkin pernah juga melihat orang lain yang eh, Yang sama. istilahnya dipermalukan gitu sama dosennya itu. Tapi kayaknya nggak ada ya dosen kayak gini ya. Ini contoh aja. Terus karena punya pemikiran kayak gitu, akhirnya apa yang muncul Mbak Cantika kira-kira? Sakit perut ya kan, jantung berdebar, telapak tangan dingin, takut, malu ya. Akhirnya apa? Kabur deh, nggak jadi masuk kelas gitu kan. Tapi ternyata pilihan kita untuk kabur itu malah akhirnya mempengaruhi pikiran kita lagi. Oh nanti kalau ketemu, aduh tambah nih, aku dicariin, nanti tambah dipermalukan lagi. Akhirnya siklusnya berlanjut gitu. Nggak kita potong. Misalnya saat situasinya seperti itu ya, dosennya killer terus sampai masuk kelas, kita saat punya pikiran negatif, kita nggak cut dari situ Mm-mm. ya itu akan terus gitu mempengaruhi pikiran, kemudian mempengaruhi perasaan, mempengaruhi perilaku kita. Seperti itu ya. Jadi memang kalau kita mau mengubah ya perasaan kita, maka pikiran kita dulu yang kita ubah. Nah, di sini juga kita bisa melihat mungkin bagi banyak orang responnya bisa berbeda-beda nih Mbak Cantika. Mungkin ada orang yang dia ngerasa apa ngerasa udah overthinking gitu kan takut tapi ada juga orang yang biasa-biasa aja gitu oh ya udah nggak apa-apa nanti minta maaf aja kalau telat gitu kan nah ini kan sebenarnya ada satu hal yang bisa membedakan respon pikiran dia gitu terhadap satu situasi yang sebenarnya itu netral gitu kan sebenarnya situasi itu semuanya netral yang membuat situasi itu terlihat menakutkan sebenarnya pikiran kita gitu kan. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang membuat respon kita itu berbeda-beda ya. Karena setiap orang itu mempunyai yang namanya core beliefs atau keyakinan inti. Apa itu keyakinan inti? Keyakinan inti itu adalah sebuah keyakinan yang sangat kuat atau nilai-nilai yang secara konsisten kita pegang dari waktu ke waktu. Yang itu mempengaruhi cara pandang kita juga persepsi kita mengenai suatu hal. Jadi core belief ini adalah eh, hasil dari personal experience, dari budaya ya, termasuk juga agama, terus juga
pengalaman hubungan interpersonal kita dengan orang tua gitu, misalnya dengan teman, dengan sekolah ya, di sekolah, terus juga bagaimana lingkungan sekitar kita mempengaruhi kita. Nah, di sini misalnya ada orang ini macam-macam core belief yang negatif ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang ngerasa memiliki beberapa core belief yang seperti ini. Jadi bisa komen di chat ya kalau misalnya ada yang ngerasa yang relate di sini. Misalnya nih, ada yang ngerasa dia core belief-nya, dia punya keyakinan dalam dirinya, mungkin dia nggak sadar ya. Tapi teman-teman bisa melihat ciri-cirinya. Misalnya dia ngerasa nggak berdaya, dia ngerasa lemah, ngerasa nggak bisa sukses, gitu kan. Dia nggak bisa mengerjakan apapun, selalu salah, selalu gagal. Oh, berarti memang dia punya keyakinan bahwa dia tuh helpless. Terus juga ada orang yang dia malah mungkin kebalikannya ya, dia ngerasa semuanya dia bisa lakukan, terus nggak butuh bantuan orang lain, maunya dia saja yang dia pasti berhasil gitu, dia pasti bisa. Orang lain itu nggak eh, apa dia lebih baik dari orang lain gitu misalnya. Nah, itu tuh sebenarnya hasil atau pengaruhnya itu dari pengalaman dia sebelumnya atau interaksi dia sebelumnya dengan lingkungannya. Mungkin masih kecil atau mungkin dia dibiasakan dari keluarganya eh, dipuji secara berlebihan atau mungkin dia selama sekolah selalu mendapatkan ranking gitu kan, selalu dia itu mendapatkan prestasi-prestasi dan hampir tidak pernah gagal. Jadi ketika dia gagal dia akan ngerasa langsung ngedown gitu karena nggak punya pengalaman gagal. Akhirnya ketika dia dihadapi dengan situasi yang ternyata dia nggak bisa nih gitu. Akhirnya responnya dia akan apa akan ya itu muncul emosi negatif kepada dirinya. Dia nggak percaya gitu kenapa dia bisa gagal gitu kan. Dia sedih, dia kecewa pada dirinya. Padahal sebenarnya kegagalan itu hal yang biasa. Cuma karena dia nggak pernah gagal, maka ya itu dia punya core belief yang dia merasa dirinya selalu bisa kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman eh, apa namanya gambaran bagaimana core belief kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita merespon satu masalah, satu situasi gitu atau satu peristiwa. Nah, ini ya misalnya ya di sini ada yang mungkin orang dia punya core belief ya, dia punya keyakinan bahwa dia itu um, not good enough gitu, atau dia bukan tidak sebaik orang lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia itu selalu mengakhirkan kebutuhannya. Ya, dia apa sih istilahnya tuh kalau zaman sekarang dia nggak bisa berkata tidak gitu ya sama orang. Terus juga dia eh, apa menolak kesempatan-kesempatan yang baik untuk dirinya gitu. Dia juga akhirnya jadi nggak percaya diri. Terus dia merasa nggak bisa sukses gitu ketika ada kesempatan dia merasa mungkin paling saya nggak bisa gitu karena dia udah percaya bahwa dia nggak bisa. Akhirnya ketika ada kesempatan paling nggak bisa lagi gitu, percuma aja gitu. Jadi sebenarnya yang akan kita eh, perbaiki itu adalah core belief kita ini nanti ya supaya bisa jadi lebih positif. Nah, itu nanti di eh, apa namanya ditangani ya atau cara memperbaikinya itu selain dengan latihan ya latihan thought journaling itu teman-teman juga mungkin butuh melakukan sesuatu ya yang bisa membuktikan bahwa core belief negatif teman-teman itu salah gitu dan juga kita di sini karena kita akan belajar tadabbur juga. Insya Allah nanti ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari itu bisa membantu kita memperbaiki core belief kita ini. Gitu. Ya. Nah, di sini mungkin saya akan bagi ya pembahasannya itu tentang bagaimana kita overcome negative emotion. Kita akan bagi pembahasannya ke tindakan yang bersifatnya protection atau dan recovery. Jadi protection ini sebelum ya kita sebelum emosi negatif itu muncul kita harus melakukan apa gitu supaya kita nggak merasakan
emosi yang negatif ini. Kalaupun ada gitu emosi negatifnya, ya itu wajar-wajar aja. Yang penting tidak sampai merugikan kita, tidak sampai membuat kita tidak bisa berfungsi di kehidupan sehari-hari gitu. Karena sedih boleh ya kan, marah boleh, tapi jangan sampai itu bisa mempengaruhi fungsi kita sehari-hari. Jadi berantem sama orang lah, jadi nggak bisa tidur lah gitu kan. Itu berarti sudah mengganggu fungsi kita. Nah, jadi di sini ada dua ya tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama protection itu miliki meditative heart, juga mengetahui cara merespon lintasan pikiran dengan tepat. Nanti lintasan pikiran itu apa ada penjelasannya. Nah, setelah itu, misalnya teman-teman udah terbiasa nih punya pikiran negatif, punya emosi negatif, setiap hari ngerasanya sumpek, ngerasanya nggak berdaya dan sebagainya, sedih dan sebagainya. Jadi recovery ini kita berusaha untuk menghilangkan itu semua. Misalnya udah terbiasa punya emosi negatif, kita berusaha untuk menghilangkan itu dengan ya banyak tadabur dan bertafakur, juga berlatih dengan atau journaling, dan kita akan nanti mengamalkan perawatan diri yang holistik. Seperti itu ya. Nah, oke, kita mulai dari strategi protection. Bagaimana supaya kita nggak punya emosi negatif ya. Kalau misalnya kita punya pikiran negatif, oke. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita secara emosi ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberitahu kita bagaimana proses lintasan pikiran itu bisa terwujud menjadi perilaku. Nah, di sini nih teman-teman akhirnya nanti bisa tahu nih bagaimana supaya itu nggak dikuasai sama pikiran-pikiran negatif, atau bagaimana supaya saya misalnya punya habit yang negatif nih. Itu bagaimana supaya nggak berketerusan gitu. Atau kadang-kadang saya punya pikiran negatif, bagaimana supaya itu nggak menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini kita harus mencegahnya dari yang awal dulu. Yang mana itu awalnya? Awalnya itu ada yang namanya, ini teman-teman lihat dari sini ya, yang paling kiri, itu namanya khawatirah atau khawatir atau al-khawatir ya. Jadi itu maksudnya apa? Lintasan pikiran, atau mungkin teman-teman lebih familiar sama was-was atau bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan ke dada kita ya, ada di surat An-Nas itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di sini khatirah itu adalah lintasan pikiran. Jadi kita ini teman-teman punya beberapa jenis lintasan pikiran ya. Jadi misalnya kita ngelakuin sesuatu, tiba-tiba terpikir sesuatu, tiba-tiba terinspire sesuatu. Nah, lintasan pikiran itu ada beberapa jenisnya. Ada yang berasal dari Allah, itu lintasan yang baik, dari malaikat ya. Terus ada juga lintasan yang buruk yang berasal dari setan dan hawa nafsu kita. Jadi kita harus ini nih pahami bahwa lintasan-lintasan pikiran itu ada berbagai macam. Nah, jadi setelah ada lintasan pikiran itu, ada juga kalau misalnya kita punya lintasan pikiran, kemudian kita tidak mencegahnya gitu kan, kita membiarkannya, dia akan menjadi sebuah emosi yang kuat gitu. Jadi dorongan gitu, dorongan syahwat gitu ya. Terus kemudian ketika syahwat kita biarkan, kita nggak tekan ya, dia akan berubah menjadi motif ya, masuk ke pikiran kita, berubah menjadi rencana-rencana akan melakukan sesuatu. Itu kan udah motif tuh kan, ingin melakukan sesuatu. Nah, ketika kita membiarkan kita berpikir seperti itu ya, kita nggak menghentikan gitu motif kita atau pikiran kita, itu akan menjadi perilaku ya. Kita akan ya kita wujudkanlah pikiran kita itu dalam perilaku. Kemudian nanti perilaku itu kalau berulang-ulang terus, dia akan menjadi menjadi habit ya, bisa habit ini sifatnya emosional lah ya, bisa juga fisikal, bisa juga kognitif gitu. Misalnya orang yang selalu berpikir negatif tentang dirinya, bisa jadi sebelumnya ada lintasan pikiran dulu kan yang yang dia rasakan, yang dia yang dia rasakan, tapi dia nggak mencegahnya. Nah, misalnya nih saya punya misalnya saya sedang sedih gitu ya, sedang sedih ya, perempuan ya biasa kalau sedih
Tapi jangan diwajarkan juga ya, jangan dinormalkan. Biasanya kalau sedih, ada sebagian orang itu yang cari sesuatu untuk menyenangkan dia gitu kan. Oh, mau nyari makan gitu kan, nyari makan yang enak-enak, yang manis-manis gitu, untuk menghilangkan itu kesedihan. Pertama ada ide kayak gitu, wah lagi sedih cari ini deh makanan. Terus eh, dia ya udah dia nggak mengabaikan itu, akhirnya menjadi sebuah dorongan, sebuah syahwat gitu kan, strong emotion. Pengen rasanya, pengen yang manis-manis, pengen beli apa gitu, kue apa gitu kan. Nah kemudian akhirnya dia mulai merencanakan nih, dia secara sadar berpikir, ayo deh pesen deh gitu, mulai nih mencari-cari, dia mulai turun ke action, dia mulai mencari-cari makanan, mulai membeli. Nah akhirnya karena itu dia tidak hentikan, dia nggak berpikir ini nggak baik buat saya eh, nggak bisa nih menyelesaikan kesedihan saya dengan makanan gitu, dia nggak berpikir seperti itu. Dia hanya mencoba untuk meredakan perasaan negatifnya itu dengan cara makan, dan dia merasakan rilis dari situ. Akhirnya kenapa? Karena dia merasakan rilis dari situ, relief dari situ, dia mengulang-ulang terus nih. Akhirnya itu satu action itu karena berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. Setiap dia sedih, setiap dia marah, dia akhirnya nyari nyari makanan kayak gitu ya. Dan ini berlaku pada setiap perilaku yang negatif gitu ya. Jadi teman-teman udah ada gambaran ya bagaimana perilaku negatif itu bisa menjadi sebuah habit. Nah, di sini sorry. Nah, di sini Ibnu Qayyim kemudian mengingatkan kita lagi. Jadi lebih mudah kita itu mengecek lintasan pikiran kita daripada kita eh, melawan desire kita tadi itu. Dan juga lebih mudah bagi kita ya untuk melawan desire kita itu, menahan diri ya, eh, daripada kita mengubah perilaku kita atau sesuatu yang sudah kejadian gitu kan. Dan juga lebih mudah kita mengubah suatu perilaku, menghilangkan satu satu tindakan kita, satu perilaku kita, daripada kita mengubah satu kebiasaan yang sudah berlangsung lebih lama. Jadi kalau misalnya kita nggak ingin sesuatu yang buruk menjadi kebiasaan, kita mulai dari pikiran kita. Kalau ada lintasan yang buruk, jangan di approve gitu. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang ngetuk pintu kita gitu ya, rumah kita, terus kita tahu dia itu eh, penjahat, pencuri, apakah kita akan ngasih masuk dia gitu? Enggak kan pasti. Kita akan menutup pintu kita dan kita nggak akan membiarkan dia masuk. Nah, jadi kalau misalnya ada lintasan pikiran yang membuat kita eh, kira-kira itu apa, berhubungan sama orang lain gitu misalnya, atau berhubungan sama Allah bahkan ya, yang lintasan pikiran itu membuat kita berpikir negatif tentang orang lain ya. Dia ini biasa kan kita overthinking, dia ini mungkin nggak suka sama aku, nggak marah sama aku, atau dia kayaknya menghina aku gitu, atau mungkin tentang Allah gitu lintasan pikirannya. Nauzubillah gitu ya, kita menganggap Allah itu nggak adil lah, apalah dan sebagainya. Jadi kita harus stop supaya itu nggak jadi kebiasaan, bahkan nggak jadi eh, keterusan gitu. Keterusan sampai menjadi sebuah perilaku. Kita jadi malas beribadah gitu, jadi malas berdoa dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus maknai dan respon dengan tepat saat lintasan pikiran yang buruk mengganggu. Yang pertama tadi kan kita pahami jenis-jenis lintasan pikiran itu, labeli yang buruk itu, bahwa itu bukan dari kita, tapi dari hawa nafsu atau dari setan. Kemudian kita abaikan lintasan pikiran yang buruk, nggak usah ngerasa diri kita buruk gitu, karena pikiran kita itu nggak selalu mendefinisikan diri kita. Ya, kalau misalnya ada lintasan pikiran buruk, eh, yaitu abaikan saja karena itu dari setan, dan jangan ngerasa kok aku ini jahat banget sih, kok aku ini bukan ini ya, apa, orang yang baik itu karena aku suka berpikir negatif gitu. Jangan seperti itu, karena itu lintasan pikiran yang kamu nggak bisa kendalikan gitu. Jadi yang kita kendalikan apa, respon kita, kita abaikan. Nah, terus yang paling penting kita memohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan zikir dan ibadah ibadah yang lain.
oke, aku nggak bisa sambil lihat chat ya ini. Nanti insya Allah kita lihat di akhir. Nah, juga nanti insya Allah lintasan pikiran itu akan hilang karena terabaikan ya. Jadi misalnya nih ada orang yang apa dia punya was-wasnya itu dia apa dia itu was-wasnya misalnya lagi sholat terus was-wasnya itu apalah ya tentang dia merasa sudah dia merasa kentut lah apalah gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, harus punya ilmunya dulu untuk membedakan ini kentut atau bukan gitu kan. Dan kalau misalnya kita udah tahu ini ilmunya untuk membedakan itu, ya udah kalau kita misalnya punya was-was itu berarti kita tinggal cari tahu ini bener angin atau bukan gitu kan. Ya udah kalau misalnya kita udah tahu ya udah abaikan, nggak usah kita mau dikontrol sama was-was itu. Dan ketika kita abaikan dia akan hilang. Tuh, apalagi kalau kita isi diri kita dengan zikir dan ibadah lainnya. Nah, ibaratnya kalau kata Ibu Taimiyah di sini teman-teman lihat ada ilustrasi gembala sama anjingnya ya. Jadi kalau misalnya kita diganggu sama anjing, ya, apakah kita akan sibuk ngusirin anjing itu, sementara ada gembalanya di situ? Enggak kan, kita akan minta tolong dengan si penggembalanya untuk mengusir anjing itu. Seperti itu juga kalau ada pikiran negatif, ada lintasan pikiran yang buruk, kita minta tolong sama Allah supaya Allah yang menghilangkan itu dan melindungi kita dari lintasan pikiran yang buruk itu. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita harus pahami bahwa pikiran kita itu ibaratnya sebuah mesin penggiling gandum ya. Nah, di sini mesin penggiling gandum itu mesin penggiling gandum itu selalu apa bergerak, dia selalu selalu nyala gitu, selalu berbunyi. Begitu juga pikiran kita itu selalu selalu aktif gitu. Selalu banyak yang berseliweran di situ. Nah, tapi eh, tinggal kita aja mau mengisi pikiran kita itu dengan apa, seperti kita ingin mengisi mesin penggiling itu dengan apa, apakah dengan batu atau dengan bahan yang berkualitas gitu, dengan tepung. Kalau kita isi dengan batu pasti keluarnya batu, kerikil, pasir gitu kan. Kalau kita isi dengan gandum, dengan jagung, maka yang keluar juga bahan-bahan yang berkualitas. Gitu juga kita dengan pikiran-pikiran buruk, maka yang keluar juga dari kita itu perilaku yang buruk, kemudian sifat-sifat yang buruk, keluar dari kita itu kebiasaan yang buruk. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, pikiran tentang Allah, pikiran tentang hal-hal positif, maka yang keluar juga positif. Seperti itu. Jadi teman-teman ingat terus ini ya, asosiasi atau ilustrasi tentang ini. Nah, jadi bagian dari proteksi kita yang paling penting itu kita harus punya hati yang selalu merenung, hati yang selalu terhubung sama Allah, atau Profesor Malik Badri menyebutnya meditative heart, hati yang selalu mengingat Allah. Jadi kata beliau, hati yang suka merenung, yang suka berzikir, yang suka mengingat Allah itu akan dengan mudah mendeteksi bisikan jahat yang masuk ke dalam pikiran sebagai hasil dari kepekaan yang luar biasa. Kepekaan ini dihasilkan dari kebiasaan berkontemplasi dan zikir yang terus-menerus. Jadi teman-teman harus di-highlight ya, ini kontemplasi itu kebiasaan dan zikir itu yang terus-menerus. Jadi harus teman-teman biasakan. Jangan hari ini zikir terus berharap kita langsung jadi apa jadi punya meditative heart seperti ini. Nah, itu harus hal yang harus kita latih terus, kita biasakan terus, dan jangan sampai putus gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah nanti kalau ada bisikan-bisikan, ada was-was, kita akan lebih mudah gitu untuk menghalaunya. Nah, di sini Allah udah kasih tahu kita di surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika orang bertakwa itu ditimpa was-was ya, di sini ada ta'ifun. Ta'ifun itu dia maksudnya itu mengelilingi kayak tawaf gitu ya. Jadi kalau misalnya ada was-was mulai menghampiri kita, jadi bukan bukan dalam keadaan mempengaruhi, tapi baru akan gitu mempengaruhi, masih mengelilingi kita ya, dia itu langsung
mengingat Allah, langsung berzikir, ingat Allah, dan ketika itu dia mubsirun. Maksudnya apa? Dia melihat kesalahan-kesalahan. Jadi itu bukan melihat seperti melihat pandangan mata ya, tapi dia bisa membedakan tuh dengan cahaya Allah itu bisa membedakan ini salah, ini benar gitu. Sementara orang yang dipengaruhi setan, orang yang berbuat dosa gitu misalnya, dia sudah tertutupi dari melihat atau membedakan apa yang baik dan yang benar. Makanya kalau kita mau bisa gitu bisa membedakan baik dan benar, bisa menghalau godaan-godaan setan itu, kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu terhubung sama Allah, orang yang selalu taat sama Allah. Gitu ya caranya. Nah, oke. Nah, di sini ada sedikit tadabbur dari surah yang kita ulang-ulang tadi di awal, ya, surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156. Sebenarnya ada lanjutan lagi 157. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah sering yang mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi di sini bis-sabri was-shalah itu tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi kita itu menahan diri ya, menahan diri bersabar, menahan diri dari satu kondisi yang tidak enak gitu ya, menahan diri di tengah perjuangan gitu supaya kita tidak menyerah ya. Tapi kita juga di situ harus sholah, harus membangun hubungan dengan Allah, harus menggantungkan jiwa kita kepada Allah, jangan dipisahkan gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, dapat ujian dulu baru bersabar. Apa? Dapat ujian dulu kah baru kita bersabar, atau kita bersabar dulu supaya kita mampu melewati ujian? Nah, di sini ulama mengatakan di sini ada ayat 153 kan, kita diminta untuk mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian di ayat 155 di sini dikatakan ya, yang tadi kita baca di awal, wana beluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan seterusnya. Nah, di sini di ayat 155 dikasih tahu bahwa kita diberi ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Ulama mengatakan bahwa, nah berarti kalau begitu kita diminta untuk memiliki kesabaran dulu, kita diminta bersiap dulu baru apa sebelum ujian itu terjadi gitu. Jadi supaya kita saat ada ujian tuh udah siap gitu. Begitu juga yang saya baca ya dari apa dari Syekh Yasir Qadi juga mengatakan seperti itu. Ininya, apakah saat kita ditimpa ujian baru kita sabar? Enggak, tapi sebelumnya kita harus punya kesabaran dulu. Kita harus membiasakan diri kita dengan kesabaran dan sholat. Ternyata kesabaran itu perlu kita latih begitu. Nah, bagaimana ya cara kita melatihnya itu? Di sini diceritakan ya, dikabarkan kepada kita orang-orang yang sabar itu seperti apa. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka itu orang-orang yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi orang-orang yang berkata seperti itu adalah orang yang sabar. Apa sih maksudnya? Ya, jadi mereka innalillahi, kami itu adalah milik Allah. Saya ini milik Allah, berarti apa yang Allah berikan kepada saya ini yang terbaik. Ujian yang Allah berikan kepada saya itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya untuk saya. Dia punya keyakinan itu karena Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Allah tidak akan menzolimi ciptaannya gitu. Dia punya keyakinan itu. Ya, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali lagi kepada Allah gitu. Betapapun ujiannya. Nanti ujung-ujungnya kita kembali sama Allah gitu, akan mendapatkan relief dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin nggak di dunia ini, tapi di akhirat. Kita meyakini bahwa tujuan akhir kita itu adalah Allah. Dengan keyakinan seperti itu gimana orang nggak bisa sabar gitu. Tapi yang seperti ini memang kita butuh latihan. Di sini disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, kenapa bukan ini? Ya, jadi salah satu penjelasannya bahwa
Inna itu maksudnya kami, bahwa kita tahu semua orang itu mengalami ujian, merasakan ujian. Jadi bukan saya aja, tapi banyak orang. Makanya kita bilang inna, bersama-sama gitu. Kita semua itu milik Allah. Dengan keyakinan seperti itu bahwa bukan hanya kita yang yang mendapatkan ujian, insya Allah kita akan lebih tenang. Oh, bukan aku aja yang pernah diuji seperti ini. Orang-orang yang lain juga pernah kok mendapat ujian ini. Mereka insya Allah bisa, alhamdulillah bisa melaluinya. Jadi insya Allah aku juga bisa. Nah, ini sama ayat yang sebelumnya ya di sini. Siapa yang tidak berat dalam sholat dan sabarnya, yaitu orang-orang yang khusyuk ya, ayat 45 ini, illa alal khasyi'in. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Sama juga jawabannya. Yang meyakini ya bahwa mereka akan menemui Allah dan mereka itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita tahu ya tujuan kita nanti kemana, insya Allah akan kita akan menjadi lebih mampu untuk bersabar. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita ditimpa emosi negatif, harus punya keyakinan ya. Innalillahi. Kita ini milik Allah, insya Allah apa yang terjadi kepada kita itu punya kebaikannya, punya hikmahnya. Nah, ya itu adalah salah satu tadi itu adalah bagaimana kita memproteksi diri kita supaya kita itu punya pandangan ya sebelum ada suatu kejadian yang membuat kita apa namanya membuat kita memiliki emosi negatif itu, misalnya kita dapat masalah dan sebagainya, akhirnya kita sedih dan sebagainya. Nah, kita harus punya pemahaman yang tadi. Nah, kemudian ini cara yang kedua ya, recover. Kita di sini akan berusaha untuk membangun core belief yang positif. Jadi menurut Abu Zaid Al-Balkhi, ini beliau adalah ulama dalam bidang kesehatan mental ya. Jadi menurut beliau itu orang yang sebagaimana orang yang sehat, biasanya kita itu kan menyimpan di rumah kita, di lemari kita tuh ada obat-obatan yang bisa kita gunakan ketika ada kedaruratan. Kita cedera dan sebagainya, kita pasti langsung ngambil obat yang sudah ada di lemari kita gitu. Begitu juga kita harus punya pikiran-pikiran dan perasaan yang sehat dalam dirinya kita supaya kita bisa menghadapi ledakan emosional yang tidak terduga. Misalnya kita dapat ujian apa, gagal, ya, tiba-tiba di PHK atau kita kehilangan orang yang kita sayang atau apapun gitu yang bersifat ledakan emosi yang itu kita nggak duga, supaya kita nggak breakdown banget gitu, supaya kita nggak jatuh banget, kita harus punya pikiran dan perasaan negatif yang sehat dalam dirinya kita agar bisa menghadapi situasi tersebut. Nah, apa prosesnya? Yang pertama, kita harus secara terus-menerus bertafakur dan bertadabbur Al-Quran. Karena kita ini kan asalnya dari Allah kan, kita yakin tadi. Kemudian kita juga ini makhluk yang terdiri dari fisik dan ruh gitu, Allah ciptakan. Ruh kita, fisik kita makanannya apa? Makanannya ya makanan seperti biasa ya, nasi gitu ya, daging, buah-buahan. Tapi ruh kita makanannya Al-Quran. Jadi kita harus seimbangkan gitu makanan untuk ruh kita juga. Kemudian kalau misalnya kita punya pikiran negatif, maka kita harus observasi dan kita challenge pikiran negatif itu, kita latih dengan menggunakan thought journaling yang akan kita praktekkan nanti. Terus juga kita mempraktekkan pendekatan yang holistik untuk memiliki pikiran yang lebih positif ya, karena dalam Islam itu kita nggak ngebeda-bedain ya fisik sama apa jiwa, karena semuanya saling berkaitan. Kalau fisik kita terganggu, jiwa kita terganggu. Kalau jiwa kita terganggu, fisik kita juga terganggu. Maka kita harus menerapkan holistic approach. Nah, di sini kita mulai dari Quranic affirmation. Maksudnya apa? Maksudnya afirmasi yang bisa kita gunakan ya, yang berasal dari Al-Quran ketika kita mendapatkan atau merasakan emosi-emosi yang negatif gitu. Nah, jadi afirmasi Quran ini tentu saja bukan sesuatu yang kita hafalkan begitu saja ya, tapi harus ada prosesnya dulu gitu. Apa saja yang harus kita note di sini? Yang pertama, kita harus punya keyakinan dulu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mungkin memiliki kita nggak mungkin bisa menjadikan
Al-Quran itu sebagai afirmasi yang menguatkan kita, kalau kita sendiri nggak yakin gitu dengan Al-Quran. Kita malah yakin sama diri sendiri atau lebih yakin sama motivator siapa gitu ya. Tapi kalau sama Al-Quran kita nggak yakin gitu sama janji Allah ya. Jadi harus yakin dulu. Kemudian eh, ketika kita ingin mempelajari itu ya afirmasi ini, kita saat membaca Al-Quran jangan hanya baca terjemahnya, tapi juga lakukan tadabbur dan mempelajari Al-Quran atau tafsirnya itu lebih dalam ya. Karena kalau terjemahannya itu nggak secara lengkap gitu menjelaskan makna makna ayatnya gitu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Makanya kita perlu untuk baca tafsirnya. Sekarang udah banyak ya tafsir-tafsir yang mudah diakses di aplikasi, udah banyak. Terus juga hafalkan ayat dan ingat makna ayatnya. Nah, supaya apa namanya, ketika kita punya ketika kita merasakan kesedihan gitu misalnya, ketakutan ya, kita langsung bisa connect sama ayat itu. Ayat itu bisa langsung muncul di pikiran kita gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita lagi sedih, kita langsung teringat ayat itu. Makanya perlu kita hafalkan dan kita ingat makna ayatnya. Makanya perlu dengan tadabur itu tadi, perlu proses tadabur supaya ayat itu sebelumnya bisa menyentuh kita secara personal. Jadi kalau misalnya kita hafalin aja nih gitu kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu. Tapi kita nggak menghayati apa sih maknanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, manfaatnya apa sih gitu. Kita nggak pernah pakai itu nggak akan terlalu membekas. Makanya harus ditadaburi juga. Terus juga berusaha untuk selalu mindful pada sorry ini kayaknya sebentar. Hilang ya slide-nya ya. Iya, Kak, lagi loading. Bentar ya, saya loading dulu. Sebentar. Sebentar. Nah, kita yang terakhir ya, berusaha untuk selalu mindful pada setiap pengalaman dan segala hal di sekitar kita. Maksudnya, ketika kita mengalami satu peristiwa, kita selalu berusaha untuk berpikir ini apa ya hikmahnya, ini apa ya pelajarannya untuk saya gitu. Jadi misalnya nih ada satu keyakinan untuk saya itu bahwa uh, pain, it's not suffering gitu. Jadi rasa sakit itu bukan sebuah penderitaan. Mungkin kita ngerasain sakit, tapi itu nggak berarti menderita gitu. Misalnya ketika kita sakit atau mungkin ya ketika kita sakit, coba kita pikirkan kenapa ya? Apa ya kira-kira pelajarannya? Oh mungkin ini adalah tanda dari Allah bagi kita untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat lagi gitu. Atau supaya kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Freeze ya ini kayaknya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Apanya, Kak? Nggak freeze nggak? Nge-freeze. Tapi Karakternya suaranya aman ya? suaranya aman. Oke. Coba saya ini dulu videonya. Oke. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Setiap ada pengalaman yang nggak enak, kita mindful aja gitu. Karena setiap apapun dari Allah itu pasti ada sesuatu gitu untuk mengajari kita, untuk mengubah kita menjadi lebih baik gitu. Mungkin ada satu praktek yang selama ini kita lakukan dan itu harus dihentikan. Bisa jadi itu Allah akan beri teguran untuk kita. Makanya harus selalu mindful. Nah, di sini ada beberapa ayat yang mungkin teman-teman bisa ini ya. Nah, ini beberapa ayat ini juga saya gunakan gitu sebagai afirmasi. Nah, ayat-ayat ini alhamdulillah semuanya sudah pernah ya saya tadabburi dan bersama teman-teman juga gitu di grup jurnal Al-Quran gitu. Nah, misalnya nih ada yang merasa punya core belief tadi itu ya,
merasa dirinya itu nggak berharga atau self esteemnya negatif gitu ya dalam melihat dirinya. Jadi ini teman-teman bukan hanya dibaca aja tapi perlu ditadaburi juga lah. Misalnya nih di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di situ teman-teman ini lagi study deeply lagi apa sih yang maksudnya ahsani taqwim supaya paham, oh iya ya, ternyata Allah menciptakan saya itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Itu harus dipahami juga tuh maksud dalam bentuk sebaik-baiknya. Apakah hanya fisiknya aja atau secara mental dan spiritual juga sebaik-baiknya gitu. Dan itu harus ditadaburi supaya lebih menyentuh, lebih apa namanya membekas gitu ke dalam hatinya teman-teman. Misalnya juga saat merasa apa kehilangan harapan. Jadi Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di sini Allah katakan bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang dan di sini dikatakan bahwa kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitannya. Nah, ini sebenarnya akan lebih menyentuh lagi kalau teman-teman tadaburi sendiri gitu supaya bisa ngerasain bagaimana Al-Qur'an itu berbicara dengan teman-teman sendiri. Terus faidah faragta fansab. Misalnya ya kalau kita selalu procrastinate ya, karena procrastinate itu kan atau menunda-nunda itu adalah apa respon diri kita gitu untuk menghindari pekerjaan yang nggak enak, sesuatu yang nggak enak. Nah, kita akhirnya menunda-nunda. Tapi karena kita tahu nih, kata Allah, faidah faragta fansab wa ila rabbika farghab, maka kita akan bergerak terus nih, kita nggak akan menunda-nunda. Karena Allah katakan setelah selesai satu urusan harus tetap bekerja untuk urusan yang lain dan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, terus ada juga misalnya teman-teman punya rasa bersalah dari sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu ya, misalnya pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa yang besar, tapi pas sekarang masih dihantui dengan rasa bersalah, maka harus ingat ini surat Al-Furqan ayat 7, harus ditadaburi juga. Nah, jadi Allah katakan ya orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, jadi dia bertobat, dia yakin sama Allah dan dia iringi tobatnya itu dengan amal soleh, maka Allah akan ganti kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu itu kejahatan itu Allah akan ganti dengan kebaikan. Maksudnya apa? Allah akan berikan kita kesempatan untuk berbuat baik gitu. Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan kita sebagai ganti dari kejahatan yang sudah kita taubati itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu mengampuni dosa kita dan tetap menyayangi kita. Seperti itu. Dan itu teman-teman harus tadaburi. Kemudian misalnya kita jealous sama orang nih, kita iri sama orang, kita ngerasa oh dia kok lebih sukses dari aku gitu, kok dia lebih berhasil. Allah katakan lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jadi was'allahu min fadlih. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Setiap kita itu punya apa bagian dari apa kita usahakan masing-masing ya. Jadi laki-laki juga punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Kalau misalnya kita iri sama seseorang dan ingin menjadi mereka, apa yang kita lakukan? Was'alullaha min fadlih. Kita harus ingat-ingat was'alullaha min fadlih. Kalau saya punya ingin sesuatu kayak dia, apa? Oh, harus berdoa nih sama Allah nih, minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bisa, misalnya ini kan ayatnya panjang, bisa ingatnya itu kayak kalau udah tadabur diingatnya tuh kayak yang kita highlight aja, kalimat yang kita highlight aja yang relate sama kita. Misalnya, oh, wah iya ya, Allah min fadlih. Nggak usah ini, nggak usah terlalu pusing lah. Minta aja sama Allah gitu. Seperti apa yang aku inginkan gitu. Nah, di sini disebutkan min fadlih, berarti itu hanya sebagian dari karunia Allah yang sangat besar yang aku minta ini hanya sebagian aja. Sebenarnya dari karunia yang sangat besar yang bisa Allah kasih ke aku. Nah, gitu. Terus juga misalnya apa nih? eh, Insecure, kita punya emosi yang rendah gitu. Eh, nah, di sini
atau mungkin kita ngerasa apa namanya rezeki kita kurang gitu kan. Kalau kita ngerasa kekurangan terus, kita harus ingat nih ayatnya surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada suatu binatang melata pun ya atau binatang yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi dabbah ini bukan hanya binatang melata tapi juga makhluk Allah yang bergerak yang lain termasuk manusia. Semuanya itu sudah dijamin rezekinya. Ya, kita lakukan hanya berusaha itu tadi untuk menjemput rezeki itu karena semuanya sudah Allah jamin. Jadi kita harus punya motivasi lagi. Jangan ngerasa insecure, jangan ngerasa low motivation, harus kita jadikan ayat ini sebagai motivasi kita. Kita udah punya rezeki nih yang Allah siapkan, tinggal kita yang menjemput rezeki itu. Nah, ini diantara beberapa Quranic affirmation yang teman-teman bisa tadabbur lebih jauh lagi supaya ketika teman-teman tertimpa suatu masalah, suatu ujian, teman-teman bisa langsung connect sama ayat-ayat ini, langsung mendapatkan relief dari ayat-ayat ini. Karena sebaik-baik relief ya, sebaik-baik obat dan penyembuh itu adalah yang berasal dari Al-Quran gitu. Dan ini teman-teman harus percaya bukan relief apa ya yang sifatnya cuma meredakan emosi aja enggak, tapi relief yang benar-benar langsung mendapatkan insya Allah akan mendapatkan solusinya gitu, dapat keberkahannya, kehidupan teman-teman juga akan berubah jadi lebih baik gitu kan. Eh, bukan cuma dada kita yang semakin lapang, tapi kehidupan kita juga akan semakin lapang kalau kita percaya, kemudian kita mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik. Gitu, teman-teman harus yakin. Nah, kemudian, aduh, dia reload lagi. Nah, insya Allah setelah ini kita lanjut di praktek ini ya. Kita akan masuk ke thought journalingnya. Tadi agak slow. Oke. Nah, terlihat ya. Sudah, Mbak Gwen. Oke. Nah, thought journaling itu apa? Thought journaling itu adalah kegiatan menuliskan pikiran-pikiran kita gitu. Pikiran-pikiran kita untuk mendapatkan clarity atau kejelasan ya dari pikiran-pikiran tersebut. Nah, manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, give clarity itu untuk melihat lebih jelas sebenarnya apa yang kita rasakan dan pikirkan. Karena kadang-kadang kalau terlalu overwhelmed, kita jadi nggak sadar nih, apa sih sebenarnya ini yang mengganggu pikiran saya nih, apakah karena masalah ini, apakah karena masalah itu. Nah, kadang-kadang ketika kita udah tuliskan, itu bisa meredakan sebagian atau bahkan semuanya gitu dari apa yang kita rasakan gitu, emosi negatif. Nah, kemudian juga itu bisa membantu melihat pola dari proses emosi kita. Nah, kalau kita eh, ngerasa apa cemas ya, punya anxiety itu sebenarnya disebabkan karena situasi apa sih? Karena trigger apa sih gitu. Kita bisa ngelihat gitu polanya seperti apa. Seberapa sering sih dalam sebulan saya ngerasain kecemasan, seberapa sering sih ngerasain kesedihan gitu. Kita bisa lihat dari jurnal itu. Kemudian juga menjadi record bagaimana kita menghadapi situasi atau merespon emosi kita seiring waktu. Nah, jadi itu menjadi apa ya dokumentasi kita ya. Eh, misalnya punya misalnya saya cemas atau saya lagi ngedown, lagi sedih banget, terus bagaimana saat itu respon kita dalam mengatasi situasi itu. Nah, itu bisa kita lihat juga eh, dari thought journaling itu. Nah, misalnya saya ini punya satu jurnal ini tuh yang saya gunakan selama 1-2 tahun kemarin gitu untuk menuliskan apa ya kebanyakan ketika merasa
merasakan emosi negatif itu. Dan itu saya ngerasain setahun kemarin itu lebih banyak gitu ternyata merasakan emosi negatif, lebih banyak sedihnya gitu dan sebagainya dibanding sama beberapa beberapa waktu belakangan. Nah gitu, jadi bisa sadar, oh iya ya, ternyata alhamdulillah saya udah lebih baik sekarang gitu. Kita bisa melihat gitu transformasi kita dari mungkin yang sebelumnya suka sedih-sedih, sekarang menjadi lebih happy gitu, lebih positif, bisa terlihat gitu recordnya. Terus juga membantu kita untuk menguji atau memvalidasi lintasan pikiran dan keyakinan kita. Jadi apakah overthinking kita itu benar gitu, ataukah itu hanya overthinking gitu, hanya hanya apa namanya, sesuatu yang kita lebih-lebihkan gitu. Nah, saya sering kayak gitu tuh. Ngerasa misalnya suami kayak gini 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 gitu kan. Suami kok nggak perhatian dan sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir, ah ini cuma overthinking doang padahal dia udah melakukan ini gitu. Akhirnya jadi malu sendiri gitu sama pikiran kita sendiri karena sudah overthinking. Kita dengan menuliskan itu akhirnya jadi terbayang gitu. Wah, jadi jelas bagi kita gitu pikiran kita sendiri ternyata nggak bener ini gitu. Kita akhirnya bisa nilai sendiri karena kita menjadi orang yang akhirnya apa outside gitu. Kita memilih posisi di luar dari pikiran kita dengan cara menuliskan itu. Kita akhirnya mengobservasi dari luar. Oh iya ya, ternyata nggak bener ini. Oh ini ternyata perlu diperbaiki. Oh ini ternyata perlu apa sesuatu untuk saya lakukan gitu. Oke, ini manfaatnya kelihatan ya slide-nya. Tabelnya kelihatan ya. Kelihatan. Nah, di sini kita akan coba eh, menggunakan thought journaling saat kita merasakan emosi negatif. Gitu. Ini yang sering saya gunakan kalau misalnya tiba-tiba ngerasain cemas gitu, jantung berdebar gitu karena sesuatu, atau mungkin marah, atau mungkin kesel gitu ya. Dan saya nggak bisa hentikan gitu perasaan ini. Oke, harus saya buat sebuah apa? Saya harus menulis gitu dalam jurnal saya. Nah, ini sebenarnya banyak formatnya. Kalau teman-teman cari di internet itu banyak formatnya. Cuma saya pilih yang seperti ini karena saya kadang-kadang gunakan yang ini ya. Nah, tapi biasanya itu sebagian feelingsnya di paling awal, di paling kiri. Itu karena saya akan tuliskan perasaan saya dulu gitu baru penyebabnya apa. Nah, tapi teman-teman bisa di sini. Nah, bisa membuat seperti ini. Di sini ada events-nya, maksudnya peristiwa apa yang menjadi trigger ya, yang memicu teman-teman yang baru saja dialami, terus pikiran yang muncul pada situasi tersebut. Ya, terus juga feelingsnya apa, deskripsi emosi yang muncul, termasuk reaksi fisiknya. Feelings di dalam tubuh teman-teman juga dalam apa psikologinya ya, emosinya seperti apa. Dan juga bisa diberi rating emosinya, misalnya 1 dari 10. Itu berapa intensitas kecemasannya, intensitas kesedihannya gitu misalnya. Nah, terus juga, nah setelah kita menuliskan itu, kita mencari counter atau kita berusaha memframing ulang gitu pemikiran kita, pikiran-pikiran yang negatif yang sekarang kita apa yang kita miliki ya. Jadi kita mencari pikiran alternatif sebagai ganti dari pikiran negatif yang sekarang kita punya gitu. Nah, kalau perlu juga kita melakukan sesuatu gitu supaya apa yang bisa apa menghentikan pikiran negatif kita itu atau yang bisa memutus gitu eh, pikiran negatif kita. Oke, kita kasih contoh ya. Nah, di sini. Nah, kalau ibu-ibu tuh biasanya overthinkingnya tuh apalagi kalau bukan karena anak gitu kan ya. Anak. Jadi gimana menjadi ibu yang baik, gimana menjadi apa namanya ibu yang apa bisa merawat anaknya dengan benar gitu. Nah, ini misalnya yang saya alami ya. Lagi scrolling Instagram gitu biasa, ketemu dengan akun pegiat parenting yang mendidik anaknya dengan baik gitu. Ini kan sebenarnya situasi yang natural aja ya, situasi yang normal, yang netral ya. Suatu situasi yang netral biasa ya udahlah gitu kan. Biasa lah ngelihat konten-konten selebgram parenting gitu. Tapi apa yang muncul di pikiran saya saat melihat itu, yaitu
saya belum maksimal menjadi ibu yang ideal sesuai harapan saya. Gitu. Jadi itu pikiran negatif, overthinkingnya ya. Apa yang muncul, perasaan yang muncul, saya sampai cemas teman-teman, sampai jantung berdebar loh, saking cemasnya itu. Dan itu saya lupa ya ratingnya berapa, tapi anggaplah 7 sampai 10 gitu. Jadi saking pikiran itu bisa mempengaruhi saya. Terus, nah saat itu saya akhirnya menulis apa counter dari pikiran saya itu. Saya nggak mau terus-terusan berpikir seperti itu, saya harus tulis nih. Nah, jadi saya tulis nih poin-poinnya. Tapi poin-poin ini teman-teman, saya nggak mengada-ngada gitu. Poin-poin ini benar saya yakini dan itu nggak memaksakan, hanya berusaha menjadi realistis dan balance gitu, nggak positif banget gitu kan. Eh, tapi juga ya realistis lah gitu. Nah, jadi counter ini ada juga berasal dari proses belajar saya gitu kan. Termasuk juga saat belajar tadabbur. Nah, itu semua membantu saya untuk eh, menjadi mampu gitu mengcounter pikiran yang buruk. Nah, apa counternya? Counternya atau framing yang barunya yaitu setiap ibu punya tantangan masing-masing dan itu juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh sejak kecil yang masih terbawa. Mungkin setiap orang pernah melalui pengalaman masa kecil yang berbeda-beda dan itu menjadi tantangan bagi kita saat menjadi seorang ibu, gitu kan. Nah, itu juga yang akhirnya eh, apa ya membuat saya lebih tenang gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya juga menulis di situ saya sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi pendidik dan role model bagi anak-anak. Dan ini benar gitu saya rasa. Saya sudah dan saya mengakui itu dan saya mengapresiasi gitu apa yang saya lakukan. Sudah berusaha sebaik-baiknya mendidik anak dan oke ya udah saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai gitu hasil usaha saya. Jadi saya juga harus berlapang hati untuk bisa belajar dari orang lain. Jadi jangan menjadikan orang lain itu sebagai perbandingan, tapi jadikan orang lain itu sebagai tempat belajar saya gitu untuk bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian actionnya apa nih? Jadi saya nggak berhenti di counter pikiran itu aja, tapi juga mulai action. Oh, untuk menjadi lebih baik lagi gimana kalau bikin sistem planning gitu untuk membuat kegiatan. Misalnya apa yang masih kurang yang harus saya lakukan. Oh, belum ada planning yang baik. Oke, saya bikin planning, terus ada evaluasinya dan seterusnya kayak gitu. Sampai sini teman-teman paham ya? Insya Allah paham nih, Kak. Halo, Kak Gwen. Kelempar ya? Masih di mute, Kak. Halo, tes. Oke. Oke, insya Allah paham ya. Sebagian udah ini. Nanti insya Allah akan dikasih rekamannya kok mau lihat lagi. Jadi seperti itu. Nah, semakin fresh situasi yang ingin dituliskan, maka semakin akurat rekod yang yang kita tulis itu. Semakin misalnya baru-baru aja nih. Misalnya saya ngerasain sekarang ya udah tulis sekarang itu lebih baik lagi. Itu supaya benar-benar real time gitu. Feelings yang kita rasain gitu recordnya. Oke. Nah, mungkin ibu-ibu paham ya. Mungkin dan pernah ngerasain juga insekuritas seperti ini. Nah, di sini kita tadi kan punya nih, udah ngebahas core beliefs. Core beliefs yang negatif. Nah, kita juga akan membuat journaling untuk tadi itu anggaplah tuh journaling versi 1, ini versi 2. Yang tadi buat emosi negatif yang kita rasakan dan harus kalau bisa apa namanya? Ditulis saat itu juga kalau bisa ya supaya untuk meredakan emosi negatif kita. Nah, kalau ini untuk mengubah keyakinan inti kita yang tadinya negatif menjadi lebih positif. Oke, teman-teman paham ya bedanya?
Nah, misalnya di sini ada 3 tabelnya ya, ada tiga kolom maksudnya. 3 kolomnya, yang pertama ada tanggalnya, di sini ditulis, perlu ya menuliskan tanggal supaya kita tahu kapan kita mulai berusaha untuk mengubah ini, terus nanti kita lihat berapa lama gitu proses kita, berapa lama kita berprogres gitu dari yang awalnya sangat negatif gitu mungkin menjadi lebih positif. Nah, di sini kita tulis core beliefs kita apa yang kita yakini mengenai diri kita, dan ini memang perlu pengakuan gitu, perlu kesadaran, perlu apa namanya penerimaan diri gitu. Oh, kalau memang kita punya keyakinan seperti itu. Kalau kita masih denial gitu kan, oh saya nggak gitu kok gitu. Tapi ternyata kenyataannya kita mikir kayak gitu terus tentang diri kita. Kita harus sadar dulu bahwa kita punya core belief ini. Nah, setelah itu kita tulis di kolom kedua, kita tulis bukti bahwa keyakinan itu tidak benar. Jadi kita menuliskan hal-hal untuk reframing core belief yang negatif itu. Nah, setelah itu perlu kita melakukan suatu tindakan untuk sebagai apa namanya sebagai penguat gitu ya, penguat core belief positif kita yang baru. Nah, ini kita lihat, kita kasih contoh ya supaya lebih mudah. Nah, ini misalnya ada orang yang merasa dirinya selalu gagal, sulit untuk menjadi orang sukses. Nah, mungkin dia sekarang lagi ngusahain sesuatu, tapi dia berkali-kali gagal gitu ya misalnya. Terus dia akhirnya ngerasa, oke, saya mungkin nggak bisa ini nih, nggak bisa sukses gitu, gagal terus. Nah, Nah, akhirnya gimana caranya? Kita mengumpulkan bukti untuk membuat belief yang baru sebagai ganti belief yang negatif itu ya. Bisa dari masa lalu ya, hal-hal yang sudah kita lalui, kita capai gitu, atau sesuatu yang akan kita lakukan di masa sekarang. Nah, pemahaman kita ya terutama dari proses belajar saat ada Al-Quran itu sangat membantu dalam membangun keyakinan dan mendorong action kita yang lebih positif. Nah, misalnya nih, tadi dia ngerasa selalu gagal, sulit jadi orang sukses. Nah, dia nyari bukti ini apakah benar aku selalu gagal? Ternyata enggak juga. Ya, jadi ada saatnya aku berhasil. Di kuliah dulu aku bisa lulus kok meskipun banyak tantangan yang aku lalui. Jadi dia ngingat lagi tuh masa-masa dulu. Ternyata enggak juga kok, dulu saya bisa kok gitu. Terus juga dia misalnya dia suka masak, terus ternyata dia berhasil menciptakan resep sendiri dan disukai banyak orang. Aku berhasil menciptakan resepku sendiri dan disukai banyak orang. Nah, itu pengakuan dirinya ya dari pengalamannya yang sebelumnya gitu. Ternyata dia punya bukti bahwa dia nggak selalu gagal kok, pernah berhasil kok walaupun dalam hal lain gitu, yang dalam hal-hal yang nggak dia appreciate. Nah, terus dia juga berkomitmen, aku hanya perlu membangun usaha yang cocok dengan keahlian dan hobiku, dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Oke, mungkin selama ini dia itu terus gitu cara yang dilakukan sehingga dia gagal. Makanya oke, sekarang aku akan mencari cara yang berbeda, melakukan sesuatu dengan berbeda gitu. Jadi nggak fix mindset gitu, tapi dia apa mindsetnya mindset yang bertumbuh. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan setiap manusia dengan kelebihannya masing-masing. Oke lah, dia udah sukses gitu kan dengan ininya dia, dengan kelebihannya dia. Saya juga insya Allah bisa gitu berusaha dengan kelebihan yang Allah sudah berikan kepadaku. Nah, Allah juga sudah menyiapkan rezekiku dan ukurannya berbeda bagi setiap orang. Aku hanya tinggal berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dari mana keyakinan dia sudah keyakinan bahwa Allah menyiapkan setiap rezeki hambanya itu dari tadabur Al-Quran itu. Dan ini bukan hanya bukan hanya penghibur, sekedar penghibur ya dalam tanda kutip ya, bukan seperti penghibur aja, tapi benar-benar sebuah keyakinan yang menjadi bukti gitu untuk menangkal keyakinan negatif mengenai dirinya sendiri. Nah, gitu. Nah, kemudian, nah setelah itu dia nggak hanya membuat reframing core belief itu, tapi dia juga perlu melakukan tindakan-tindakan. Misalnya, gimana supaya saya bisa lebih baik lagi? Oke, belajar di kelas menjadi pengusaha kuliner, gimana gitu. Dia punya hobi masak, tapi
perlu upgrade lagi nih supaya bisa memanfaatkan kelebihan saya itu di bidang masakan gitu misalnya. Oh, caranya dengan eh belajar dulu tuh di kelas, terus juga mulai sedikit demi sedikit membuka orderan teman-teman, terus tawakal kepada Allah, kerjakan dengan happy aja dan jangan takut kekurangan. Jangan apa apa namanya mindsetnya jangan bersaing, tapi fokus sama diri sendiri, bandingkan diri kita dengan diri kita sekarang dengan yang dulu, bukan dengan orang lain. Terus juga jangan memikirkan target kesuksesan aja, tapi jadikan usaha ini sebagai jalan untuk bersyukur. Insya Allah akan lebih fokus gitu, akan lebih semangat karena niatnya untuk bersyukur kepada Allah, niatnya lillahi ta'ala gitu. Nah, kemudian hari kita bisa re-rating lagi nih. Kalau kita udah berusaha, udah berproses, kita akan kasih rating lagi pikiran kita. Apakah kita masih percaya dengan core belief kita itu yang negatif tadi, atau kita udah berubah gitu keyakinan kita tentang diri kita. Oh, ternyata kita sekarang yakin ternyata kita bisa kok gitu. Nah, oke. Sedikit lagi ya, terakhir. Nah, cara kita untuk menjadi lebih baik ya, untuk apa namanya, untuk kita overcome negative emotion itu adalah dengan merawat diri kita secara holistik. Apa saja? Yang pertama, kita itu harus punya knowledge base gitu untuk menghadapi masalah ya. Apakah itu dari sisi psikologi ataukah dari sisi agama ya. Jadi kita harus terus belajar supaya kita itu lebih mampu gitu menyelesaikan masalah-masalah, dan juga bisa menilai lintasan pikiran itu juga dan membantu kita memperdalam aktivitas tafakur kita. Terus juga kita berusaha untuk praktis mindfulness dalam aktivitas sehari-hari ya. Jadi misalnya nih makan, jangan sambil nonton sesuatu gitu kan, supaya kita bisa ngerasain latihan gitu, latihan ngerasain rasa makanan, terus latihan ngerasain teksturnya gitu. Itu latihan-latihan yang bisa melatih fokus kita gitu untuk tetap tenang dan bisa menilai lintasan pikiran yang muncul. Oke. eh, Misalnya lagi craving malam-malam gitu kan, jadi kita akhirnya terlatih untuk oh enggak ini udah malam, nggak boleh gitu dituruti cravingnya. Itu semuanya dari mana? Dari kita practice mindfulness gitu teman-teman. Nanti semoga bisa ada sesi buat belajar mindfulness lagi ya setelah negative emotion ini, karena mindfulness itu sangat-sangat penting gitu, terutama untuk kehidupan kita yang sekarang gitu kan, yang banyak distraksi ya, yang banyak scrolling dan sebagainya. Terus makan sehat dan hindari makanan-makanan yang memicu rasa malas, cemas, keluhan fisik dan psikologis lainnya. Kita harus mengobservasi dirinya kita. Gimana nih kalau kalau udah banyak makan real food, gimana? Seger kan ini rasanya gitu. Kalau misalnya terlalu banyak makan manis, gorengan gimana? Pasti itu ada efeknya tuh bagi emosi kita. Itu harus diobserve dan apa kita praktis intuitive eating. Jadi kita makan itu secara intuitif. Kalau ada makanan yang membawa respon yang buruk, kita stop gitu. Jadi kita masukkan apa aja yang baik-baik. Jadi Islam itu holistik teman-teman ya. Jadi bukan hanya spiritual ibadah aja, tapi makanan yang masuk ke dalam diri kita juga harus bagus supaya ibadah kita bagus. Nah, terus juga yang paling penting ya, lakukan 4 praktik spiritual harian menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ada berdoa, ini al-taif, al-wataif al-arba'ah, berdoa, berzikir, baca Al-Quran dengan tadabbur dan kontemplasi atau tafakur. Jadi doa ya, kita berdoa, zikir, ya, zikir kayak zikir pagi sore gitu bisa, kemudian baca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakur ya, berpikir, merenungi kebesaran Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah, nulis gratitude journal itu termasuk tafakur juga. Nah, ini adalah beberapa praktek ibadah yang insya Allah nanti apa praktek ini nggak akan membuat kita bosan gitu, nggak akan membuat kita bosan, karena seperti makanan juga, kalau kita makan kan biar nggak bosan harus bervariasi gitu juga nih, ibadah itu perlu bervariasi supaya kita nggak bosan. Nah juga uh, hindari hal-hal yang membuat kita ghaflah atau lalai. Jadi kalau kita misalnya mau memfokuskan hati kita kepada Allah, kita juga harus mengurangi fokus kita kepada dunia. Terutama hal-hal yang nggak mendukung kita mendekat kepada Allah, yang malah menjauhkan kita. Misalnya kita terlalu lama scrolling hal-hal yang nggak bermanfaat ya.
too much entertainment, ya. Entertainment boleh gitu, hiburan boleh, tapi jangan sampai too much, jangan sampai berlebihan, sampai makan berlebihan. Jadi kita harus mengobservasi diri kita juga, apakah ada perubahan mood gitu kalau kita terlalu banyak scrolling. Jadi kesel nggak itu kalau terlalu banyak scrolling ya. Terus kalau terlalu banyak makan gimana tuh? Jadi malas gak beribadahnya? Jadi kita harus observasi diri kita, ya. Di samping kita menambah kedekatan sama Allah, ya, menambah awareness kita sama Allah, kita juga mengurangi hal-hal yang mengganggu awareness kita kepada Allah. Dan yang paling penting juga engage dalam aktivitas positif yang bersifat perawatan diri, self care ya teman-teman. Karena self love itu eh, self love itu muncul dari self care, dari kita merawat diri kita, peduli sama diri kita. Juga yang bersifat empowering, yang membuat kita merasa berdaya. Ya, dengan berolahraga, ya, kalau kita ngerasain tubuh kita sehat, kita kan ngerasa sayang akhirnya jadi apa namanya? Positif sama diri sendiri. Jadi senang sama diri sendiri kalau kita itu sehat. Berkegiatan sosial membantu orang lain juga membuat kita bahagia. Melakukan hobi ya yang bermanfaat, jalan-jalan ke pengajian ya, nanya-nanya ke ustazah dan sebagainya. Jadi ini holistic approach gitu. Nah, misalnya kayak stay aktif gini. Kalau Abu Zaid Al-Balkhi itu nggak suka sama orang-orang yang suka apa menyendiri di rumah. Jadi menurut beliau orang-orang yang biasa sedih ya, punya kecemasan itu harus keluar rumah, harus mencari teman gitu, harus bergaul supaya dia terhindar, dia apa tidak dikuasai sama pikiran-pikiran negatifnya terus. Nah, gitu. Ulama kita aja gitu udah mendorong kita gitu untuk stay aktif, apalagi sekarang gitu kan ya. Nah, untuk menutup teman-teman ya, saya kutip perkataan Imam Abdullah Al-Haddad, kata beliau, prasangka baik adalah kawanku, kawan dudukku di siang dan malamku. Jadi sebenarnya kalau pikiran negatif kita, yang kita lakukan adalah prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian Kak Cantika, mungkin udah mau maghrib, kita lihat ya kalau misalnya ada tanya jawab. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Kita pilih yang ini aja tanya nih kalau misalnya. Boleh ada yang mau raise hand langsung ya, Kak? Hmm, coba ya aku lihat kalau ada pertanyaan yang kira-kira penting gitu ya untuk ditanggapi. Hmm, Ada nggak, Kak? hmm. Gimana Mbak Cantika yang mana nih kira-kira? Enggak. Hmm. Mm-mm. Kayaknya agak relate sih. Gimana kalau lintasan pikiran berupa emosi marah kepada orang lain, apakah diabaikan juga, Mbak? Dari Gimana? Tunggu, bentar. SM nggak ada namanya. Gimana kalau lintasan pikirannya berupa emosi marah kepada orang lain, apakah diabaikan juga atau tidak? Emosi marahnya itu kenapa dulu gitu kan? Emosi marah kenapa dulu? Sebenarnya marah itu nggak apa-apa loh. Marah itu emosi yang wajar. Cuma kan kata Rasulullah, la tagdob kan, la tagdob. Jadi yang nggak boleh itu adalah melampiaskan gitu, melampiaskan kemarahan itu. Jadi kata Abu Zaid Al-Balkhi tadi, eh, apa? Nggak boleh juga kita melampiaskannya dengan misalnya kayak marah kita mukul-mukul atau melampiaskan secara impulsif gitu. Tapi dengan tadi malah beliau itu menyuruh kita untuk mengingat mengingat apa namanya, eh, eh, tentang kesabaran itu kan, sebagai orang muslim kita sebenarnya harus ingat itu. Nah tadi tergantung tadi penyebab marahnya apa, dan ingat yang sebenarnya marah oke-oke aja gitu kan, yang penting kita nggak munculkan dalam dalam perbuatan gitu kan, Mm-mm. kita berusaha untuk menghilangkan kemarahan itu gitu, berusaha menghilangkan kemarahan itu secara apa, supaya nggak menyebabkan satu apa ekspresi perilaku yang merugikan, misalnya dengan cara berwudu itu berwudu, duduk gitu kan, berbaring kayak gitu yang dicontohkan sama Rasulullah. Mungkin bisa dari inhale, exhale dulu. Ya, Ah, kalau yang paling cepat ya. Ini juga iya. ini relate sih biasanya waktu jadi keinget waktu tadabbur Al-Kahfi nih, Kak. Bagaimana berlatih diri agar sadar bahwa ini bisikan setan atau hawa nafsu, dan bagaimana kita melatih diri untuk memberikan konsekuensinya dengan hal yang tepat. Oh, seperti yang dikatakan tadi ya, jadi melatih diri itu supaya kita dengan cara kita banyak banyak tadabur ya,
banyak tadabur, terus kita juga banyak berzikir, insya Allah hatinya kita akan peka gitu untuk menilai lintasan-lintasan eh, hati kita itu. Jadi kita harus tahu nih jenis-jenis lintasan hati. Misalnya dari Allah itu apa? Misalnya dari Allah itu misalnya kayak setelah kita berbuat dosa ada muncul perasaan rasa bersalah dari hati kita dan ingin kita bertobat. Nah, itu dari Allah gitu. Jadi kita harus belajar juga membedakan lintasan-lintasan itu dengan cara apa namanya? Ya bertadabur, ya, harus cara belajar ilmu agama ya supaya kita bisa punya apa knowledge base-nya gitu untuk menilai lintasan-lintasan pikiran itu. Oke. Ini terkait jurnalnya nih, Kak Gwan. Izin bertanya untuk menulis jurnal, sebaiknya tulis tangan atau lebih simpel di gadget. Lalu Mbak, kalau untuk mengajarkan kepada anak saat negatif emotion. eh, Bagusnya itu tulis tangan sih, aku rekomennya supaya bisa benar-benar ini apa namanya ngerasain gitu efeknya karena dengan kita menulis itu ada gerakan yang lebih banyak gitu. Kalau kita ngetik kan gerakannya cuma di jempol aja kan ya. Tapi kalau menulis itu benar-benar gerakan tangan kita dan juga bahu kita tuh semuanya ada efeknya juga gitu kalau secara penelitiannya. Betul-betul. Cantika setuju sih Mbak Gwan. Cantika pribadi Hmm. ketika nulisnya di gadget, walaupun pakai tab, dibanding Hmm. pakai pensil tapi pakai buku tulis. Hmm. Penelitian itu berbeda. Dan Iya. kadang saking, kalau di gadget kan enak kayak cuman ngambang, itu bisa. Nah, itu tuh kayak Hmm. memori lebih lamanya tuh emang lamaan kita menulis di kertas gitu ya, dibanding di gadget. Kalau Cantika pribadi sih merasakan seperti itu. Iya, benar-benar setuju. Dan itu memang ada penelitian yang Mbak Cantika itu efek perbedaan efeknya. Lanjut mungkin. Wah, Lagi oke. Oh nih, bagi teman-teman yang introvert. Lalu bagaimana dengan orang yang introvert kalau pas kalut ketemu sama orang malah nguras tenaga? Mm-mm. Aku juga introvert loh. Introvert. Jadi introvert itu kan dia energinya gampang ini ya, gampang terkuras gitu kalau di gini. Jadi kita milih-milih aja. Kita harus tahu nih apa hal-hal yang baik buat kita. Apa hal-hal yang bisa ngasih positif input buat kita. Kalau misalnya kita ngerasa oh di situ lebih banyak gibahnya atau lebih banyak ngobrolnya yang buat kita ngerasa makin overwhelmed gitu, ya hindari. Jadi kita cari aktivitas-aktivitas yang itu bisa apa namanya? Yang itu bisa jadi recharge. Jadi bukan bikin overwhelmed, malah jadi recharge. Misalnya ikut kajian ketemu ustazah gitu. Dan nggak usah sering-sering, ya nggak usah sering-sering, tapi ada waktunya berkala gitu bisa kita jadwalin. Misalnya kita hari ini mau olahraga gitu kan, hari ini mau me time di mana, hari ini mau ikut kajian apa, sebulan 2 kali apa sekali gitu. Jadi kita harus tahu gitu bagaimana menyusun self care yang tepat buat kita, itu yang sesuai dengan apa sesuai dengan kebutuhan kita gitu dan karakter kita kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Gwen. eh nah, ini pertanyaan terakhir atau gimana nih Mbak Gwen? Boleh terakhir kayaknya Oke, biar gampang terakhir. efektif. Bagaimana memulai mengajarkan atau mengajak anak bertadabur ya Mbak? Pas banget nih. eh, untuk mengajarkan anak bertadabur ini, yang pertama kita bisa mulai dengan kitanya dulu ya bercerita sama dia. Kalau lagi ngaji kita bisa sambil ceritain gitu, ini ayatnya ceritanya tentang apa, gitu kan. Bisa juga kita pakai eh, apa namanya buku-buku gitu kan. Kita ceritain sama dia, buku-buku sekarang banyak tuh yang jus ama yang ada cerita-ceritanya, terus juga dengan yang main juga bisa dengan art and craft. Sebenarnya Quranjurnal.id juga punya itu eh, apa namanya panduan untuk tadabur dengan Quran journaling bersama anak, nanti insya Allah akan dikasih di grup ya. Udah baca Dika, Baik, insya Allah. sudah. Mungkin ada pertanyaan yang belum kejawab ya teman-teman, mohon maaf. Semoga mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.28 yang dimana sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib. Baik, kalau Hmm. boleh Cantika simpulkan ya Mbak terkait
overcoming negative emotion ini, itu berarti apa yang kita pikirkan, itulah yang akan nantinya terjadi dan menjadi emosi kita bahkan menjadi action ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran juga, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi, yuk kita semua bersama-sama untuk berpikir hal yang positif, karena apa yang teman-teman sekarang pikirkan, itulah yang akan teman-teman rasakan nantinya. Sadar atau tidak sadar, pasti selalu kayak gitu. Tapi insya Allah kalau teman-teman sudah punya mindfulness yang lebih, kesadaran yang lebih, kayak tadi, contohnya, oh, karena kita sudah sadar akan melakukan suatu hal, ketika kita akan mendengar sesuatu bisikan-bisikan jahat, itu langsung otomatis refleks untuk menghalau gitu ya, Mbak Gwen ya. Benar-benar. Refleks kita untuk menghalau itu, insya Allah. Insya Allah, karena kalau misalkan memang kita berhubungan dengan biologis tubuh kita juga, itu masuknya ke alam bawah sadar teman-teman. Kalau kita sudah termindset di alam bawah sadar, insya Allah tuh sudah terbentuk. Jadi ketika ada panggilan tadi, panggilan-panggilan negatif, alam bawah sadar kita yang refleks untuk menghalau hal-hal tersebut. Semoga apa yang dijelaskan sama Mbak Gwen tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa dipraktikkan juga tadi ilmu-ilmu jurnalnya ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 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 Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hari ini, sore ini kita mendapat keberkahan dan bisa kita praktikkan bersama. Baik, kurang lebihnya dari Cantika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi jurnal wabarakatuh. selanjutnya.